Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Rasuli dan NPM 2478303 dari kelas 3C. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu network model. Apa itu network model? Network model itu berguna sebagai penghubung antara komputer dengan komputer lainnya. Di network model ini kita biasa memakai yang namanya TCP, IP, dan OSI. Sebelum adanya network model, setiap perusahaan itu memiliki network modelnya berbeda-beda. Misalnya IBM itu punya NSA, untuk vendor satunya itu misal A, atau vendor B itu B. Jadi untuk menghubungkan setiap perusahaan-perusahaan itu susah karena memiliki network model yang berbeda-beda. Di network model itu kan yang populer itu ada dua, yaitu OSI model dan TCP IP model. OSI model itu dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Nah, sementara TCP IP model itu dibuat oleh US Department of Defense. Untuk zaman sekarang, semua perusahaan itu memakai yang namanya TCP/IP model karena OSI ini kurang diminati dan sudah mulai terlupakan. Sebagian besar TCP/IP itu digunakan sebagai protokol dalam menghubungkan komputer dalam menghubungkan jaringan komputer. TCP/IP ini juga memiliki beberapa layer. Di network model dari TCP/IP ini bisa disebut TCP/IP ini dibelah lagi menjadi beberapa layer, yaitu application, transportation, internet, dan network access. Nah, di sini kita memecah lagi menjadi lebih kecil lagi, yaitu aplikasi, transport, network, data link, dan physical. Di sini kita akan membahas tentang application ya. Application layer front-end interface. Nah, application ini berguna sebagai tampilan interaksi antara klien dengan web server menggunakan HTTP. Jadi pada saat klien ini melakukan request ke server, dia akan dibantu oleh HTTP ini. Jadi pada saat melakukan request, di server ini akan menampilkan header atau data dari website tersebut. Nah, biasanya menampilkan data statusnya. Dia tuh biasanya ada 200 oke. Habis itu ada 200 oke, 404 not found, itu biasanya dia tidak ada datanya karena di dalamnya tidak ada isi atau inputnya dan lainnya. Nah, setelah itu transport layer. Biasanya yang umum digunakan transport layer itu ada TCP dan UDP. Transport layer ini dia berjalan di atas application layer, dan juga kegunaan transport ini untuk memperbaiki error dalam sistem mekanik. Untuk TCP errornya itu, cara kerjanya itu, jadi
pada saat klien melakukan request ke web server ini akan menampilkan beberapa jenis, yaitu TCP sequence 1, header yaitu status, TCP sequence 2, dan juga sequence 3. Jika pada saat kita server ini menampilkan sequence pertama, habis itu di sequence 2 nya itu error, dia akan langsung melakukan request kedua kalinya untuk menampilkan sequence yang selanjutnya atau yang error tersebut. IP network layer. IP network layer ini biasanya digunakan IP network layer ini yaitu IP network ini memiliki dua fungsi, yaitu dua fitur, yaitu addressing dan routing. Untuk addressing itu seperti penjelasan di video sebelumnya, setiap komputer itu memiliki IP addressnya sendiri atau bisa disebut nama. Jadi yang kita lakukan kemarin itu tuh pembuatan IP itu disebut dengan IP addressing. Nah, seperti itu. Jadi setiap perangkat itu memiliki IP-nya sendiri-sendiri. Nah, untuk routing ini nih penjelasan itu kayak kita ngirim pesan. Nih, di sini contohnya, di sini kita memiliki dua pesan. Di sini ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, pos 6, dan alamat yang ingin dituju A dan B. Di sini kegunaan routing itu untuk mencari jalan yang terdekat dengan tujuan. Misalnya pesan A ini mau ke address A, ke alamat A. Jadi dia tuh melewati jalan yang terdekat dari pos 1, pos 2, pos 3 langsung ke address A. Nah, dan B ini juga sama. Dia mencari yang terdekat dari pos 1, pos 2, pos 5, pos 6. Kenapa dilewati 3 dan 4? Karena di sini lebih banyak tempat yang harus kita lewati. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini kan kita hanya 4. Untuk data link data link ini nih ke physical layer ini, yaitu cara atau penghubung antara komputer itu. Misalnya untuk physical itu kayak fisik ini ya, kayak cara apa yang kita pakai dalam menghubungkan komputer dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Misalnya dari wiring itu kayak dari kabel UTP LAN ke LAN, dan juga untuk yang tanpa kabel itu wireless. Nah, untuk data link ini nih, jadi data link ini kayak dia tuh protokol untuk jaringan untuk jaringan tersebut. Jadi kayak untuk memproteksi jaringan di sini. Intinya data link ini dia itu sebagai pendeteksi kesalahan atau error di dalam request yang disebut frame check sequence. Jadi pada saat kita melakukan request seperti ini, dia akan langsung dideteksi oleh data link ini. Jadi yang mengeksekusi itu tetap oleh ini transport layer. Dia hanya untuk mendeteksinya saja. Nah, saya akan setelah kita menjelaskan 5 macam layer di model data, kita akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Enkapsulasi itu cara kita menyusun data. Jadi enkapsulasi dan denkapsulasi. Jadi ini nih kayak penjelasan kita untuk menyusun data. Nah, data itu kan awalnya itu dari pertama itu di shader itu ada namanya data atau bisa disebut apps, layer apps. Nah, setelah kita layer app, dia itu akan muncul lagi transport layer. Dia itu memunculkan TCP atau status.
Setelah itu baru lanjut ke networking, itu menampilkan IP-nya berapa. Setelah menampilkan IP-nya, dia itu akan memunculkan yang namanya data link atau apa ya, itu kayak first look apa gitu, dan dia itu container, jadi kayak pembungkusnya gitu, kayak pelindungnya. Nah, untuk dari sini dia akan merequest kembali. Nah, dia itu sebaliknya, dia dari awal, kalau kita nge-encapsulasi itu, kalau dari awalnya itu kan dari data. Nah, kalau di receiver ini sebaliknya, karena kita mengembalikan apa yang kita dapatkan, kita lakukan request, dia kan memberikan data link, IP, TCP data, IP, TCP data, dan data, seperti itu. Jadi dia kayak mengembalikan, atau bisa disebut kayak mengecilkan datanya. Ya seperti kita masuk website lah, kita misalnya pilih ke website Canva, kan dia merequest ke web servernya Canva, setelah itu dibalikan lagi untuk dipindahkan ke dalam web servernya webnya Canva. Untuk message-nya itu ya seperti ini, bisa disebut, untuk data itu disebut apps, untuk TCP dan data itu disebut segmen atau transport, untuk IP, TCP data, dan itu data itu disebut network itu disebut IP package, dan untuk data link, IP, TCP data, dan data link itu disebut frame. Makanya saya sebut kayak dikerubungi jadi kayak apa ya, dinding gitu loh, jadi kayak frame. Nah, frame itu, nah setelah itu kan, setelah yang namanya data link itu ada yang namanya physical. Nah, physical itu merupakan hasil dari ini semua, yaitu berupa kode biner, yaitu 101 dan sejenisnya, yang seperti itu. Nah, itu adalah hasil dari physical. Nah, setelah itu di sini perbedaan OSI model dan TCP. Untuk orang-orang yang biasa belajar itu tuh pasti belajar OSI model karena dia lebih mudah. Itu sih lebih mudah. Nah, tapi jika kita lihat dari sini layernya, OSI model itu lebih banyak layer daripada TCP. Jadi penggunaan TCP itu jadi lebih mudah, walaupun sedikit tidak susah juga, tapi kayak lebih sedikit doang berbeda daripada OSI ya. Di sini jadi ada aplikasi transport, network, data link, dan physical. Nah, network model itu untuk definisinya itu, jadi intinya itu networking itu atau networking model itu mendefinisikan cara komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lainnya. Dan untuk networking model itu yang paling populer itu ada TCP, IP, dan OSI. Dan biasanya yang zaman sekarang kita gunakan itu TCP, IP saja. Dan di sini kita akan membuat, di sini kita di sini kita telah membaca teori-teori atau penjelasan sedikit dari network model. Nah, di sini kita akan langsung ke yang namanya praktek pembuatan web server ya. Jadi di sini kita akan buat servernya. Ini server. Kita ambil server, setelah itu kita bawa PC. Di sini pertama kita akan sambungkan dulu seperti biasa antara PC dan
dan komputer. Untuk di komputernya itu kita bisa di sini kita bisa isi IP kayak biasa 192.168.1.1. Ini kita pasangin karena ini untuk sini doang. Setelah itu di komputer juga sama IP-nya tuh 92.168.1.1.2. Tuh softness-nya sama. Nah, di sini kita coba dulu namanya kirim pesan ya. Oke, apakah bisa? Nah, sukses. Berarti untuk request dari antara PC dan server itu bisa. Jadi kita akan coba yang namanya run server, atau kita bisa install servernya. Itu kita buka web server. Di sini kita coba tulis nama servernya itu kan IP server itu 92.168.1.1. Kita coba go. Nah, dia akan muncul seperti ini. Cisco pakai hasil dari request atau search kita ke web servernya. Untuk melakukan yang namanya editing, kita tinggal ke bagian physical, ke config, ke program, di sini. Kalau di sini kan tadi kita keluar di webnya itu seperti itu. Kalau kita pengen desain itu, kita tinggal buka aja filenya, edit. Nah, jadi seperti ini. Kayak kita dalam pembuatan web biasa, ya pakai bahasa HTML, pakai HTML. Nah, seperti ini. Dan kita ganti hello world HTML, kita ganti namanya, judulnya aja jadi Cisco paket tracer. Kita coba save dan ya ready. Kita keluar, kita coba panggil, kita coba go lagi, ubah welcome to Cisco paket tracer. Nah, mungkin ya seperti itu. Apa sih namanya, kayak kalau kalian ingin tahu konsepnya itu seperti ini. Mungkin kalau untuk yang udah belajar yang namanya web developer itu mungkin lebih tahu dan lebih mudah mengerti. Untuk pembuatan websitenya ini hanya untuk kayak lebih ke penjelasan cara kerja server itu. Mungkin itu saja penjelasan dan sedikit praktik dari saya. Mungkin itu saja penjelasan dan praktek dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.